Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ladang pembantaian, tempat seperti apa itu? Luo Feng bertanya. Ini tempat yang bagus. Dewa petir sengaja bertindak misterius. Setelah mengunjungi hanya sekali, Anda akan ketagihan. Hong juga menimpali, tidak mengungkapkan detail apapun. Suara renyah yang jelas terdengar, lapangan pembunuhan, adalah tempat pelatihan khusus bagi para petarung dan pembaca roh. Di sana, lawan apapun yang ingin kamu hadapi, mereka dapat membuatnya menjadi mungkin. Pertarungan kelompok, 1 lawan 1, bertarung melawan Raja Sektor, ladang pembantaian dapat memenuhi setiap keinginanmu, tentu saja biaya penggunaan harian sangat tinggi. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir menoleh, orang yang berbicara adalah Babata, yang berada di bahu Luo Feng. Luo Feng, suara itu bergema di benak Luo Feng, ladang pembantaian juga ada dalam rencanaku untuk pelatihanmu. Aku sebenarnya ingin memberitahumu tentang hal itu saat kamu memperoleh rekening bank gurumu. Namun, kamu begitu terjebak dalam berurusan dengan Nuolan, armada keluarga San dan tidak punya waktu untuk benar-benar mengunjungi ladang pembantaian. Pergilah sekarang, ini tempat yang cukup bagus. Untuk dilengkapi dengan Babata sebagai cukup bagus? Ayo pergi, kita akan pergi melihatnya sekarang. Luo Feng tidak bisa menahan diri lagi. Aku baru tahu saudara ketiga tidak akan bisa menunggu lebih lama lagi. Dewa Petir mengangkat minumannya dan meneguknya, ketiganya menyelesaikan tagihan dan segera meninggalkan bar. Pulau Gunung Naga Hitam di alam semesta virtual sangat luas, oleh karena itu, Departemen Internal pulau itu telah menyiapkan jalur transportasi untuk perjalanan, sesuai dengan jarak yang dibutuhkan, seseorang harus membayar jumlah yang berbeda. Perjalanan di dalam pulau itu sendiri tidak mahal, namun jika seseorang ingin melakukan perjalanan dari Pulau Gunung Naga Hitam ke Kekaisaran Ganwu, harganya sangat mengejutkan. Pulau Gunung Naga Hitam, ladang pembunuhan. Wow, hampir seperti lautan darah yang meluap, latar belakang satu tetes darah adalah yang paling menarik perhatian, seluruh aula diliputi oleh latar belakang ini. Aula itu luas, membentang melampaui apa yang bisa dilihat orang dengan sekali pandang. Orang-orang di dalam aula tampak jarang, namun itu hanya karena aula itu sendiri berukuran sama dengan kota, oleh karena itu, jumlah total orang di dalamnya seharusnya masih puluhan ribu. Di ladang pembunuhan, biayanya mahal, untuk orang seperti saya, suatu hari akan membutuhkan $1 juta naga hitam, atau $700 Ganwu, kata Hong dengan lembut. Semahal itu, Luo Feng terkejut. Untuk planet biasa seperti Bailan Star, orang terkaya biasanya hanya memiliki sekitar $100 juta Black Dragon. Itu berarti bahwa orang-orang terkaya di planet ini tidak memiliki dana untuk mengizinkan anak-anak mereka sendiri berlatih di ladang pembantaian. Lagi pula $100 juta naga hitam hanya cukup untuk 100 hari penggunaan. Tidak mengherankan bahwa tidak ada banyak orang di sini. Kakak ketiga, kamu adalah bintang level 1, harganya bahkan lebih tinggi, kata Hong dengan lembut. Benar, dan pembaca roh bahkan lebih mahal daripada petarung. Dewa Guntur berkata di samping, saya membutuhkan $2 juta naga hitam sehari, Anda sebagai pembaca roh, saya telah memeriksa, akan membutuhkan $5 juta naga hitam, atau $3.500 Ganwu. Itu terlalu gila, Luo Feng benar-benar tercengang. Juga, semakin tinggi naik, semakin kuat yang kamu dapatkan, harga per hari juga akan semakin mengejutkan. Dewa Petir berkata dengan lembut. Jika seorang prajurit Lord Sektor datang ke sini, jumlah uang yang dibutuhkan per hari, saya percaya kita akan menjadi sosok surgawi. Harganya tinggi, sungguh lelucon, sama sekali tidak tinggi. Suara Babata bergema di benak Luo Feng, untuk dapat memberimu segala bentuk musuh, bahkan sampai pada titik di mana teknik luar angkasa, senjata roh, semuanya ada dalam genggamanmu, di mana kamu dapat menemukan lingkungan seperti itu? Tempat ini dibuat khusus untuk kekuatan keluarga, sekte, kelompok, dan kerajaan alam semesta untuk melatih elit mereka. Ini adalah tempat pelatihan yang sangat bagus. Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya. Pergi hubungkan rekening bank Anda. Dewa Petir berkata, dengan begitu, biayanya dapat dipotong langsung dari rekening bankmu. Mengerti, kemana saya harus melakukan itu? Luo Feng bertanya. Ikuti aku. Di bawah bimbingan Hong dan Dewa Petir, Luo Feng pergi ke meja depan untuk menangani penautan akunnya. Di tepi aula, ada banyak jalan. Setiap jalan yang Anda ambil akan membawa Anda langsung ke ruang ladang pembunuhan pribadi Anda sendiri. Dewa Petir berkata dengan lembut, musuh apapun yang ingin Anda sesuaikan, silakan dan lakukan. Dari sini, kami tidak bisa mengikutimu lagi. Hong tertawa. Luo Feng mengangguk. Selama percakapan mereka, Luo Feng telah melihat banyak orang mengikuti jalan jauh di dalam, di antara mereka ada banyak mercenaris semesta. Luo Feng bahkan telah melihat satu tentara bayaran 2 bintang semesta.
Ini memang tempat yang jarang ditemukan di tempat seperti Pulau Gunung Naga Hitam. Namun di sini, di ladang pembantaian, sepertinya sering terjadi. Juga, apakah kamu melihat lelaki tua di sana itu? Dewa Petir berkata dengan lembut. Luo Feng berbalik untuk melihat. Memang ada seorang lelaki tua berkulit hijau, kepala penuh keriput. Dia menyipitkan mata duduk di kursi, santai dan nyaman. Di sampingnya ada beberapa orang lain yang sedang beristirahat, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mengganggu pria itu. Dari sudut pandang manusia bumi, penampilan pria ini merusak pemandangan, namun dia memiliki perasaan misterius yang menenangkan dan menenangkan orang lain. Dia bernama Men Luo, pria yang bertanggung jawab atas ladang pembantaian di divisi Pulau Black Dragon Mountain. Dewa Petir berkata dengan lembut, kita harus menonton pertunjukan yang bagus sebelumnya. Orang tua ini menyerang dan menguliahi dua tentara bayaran alam semesta, dan kedua tentara bayaran itu bahkan tidak berani membantahnya. Luo Feng terkejut. Di alam semesta virtual, bahkan jika Anda adalah makhluk abadi, Anda tidak dapat membunuh siapapun di alam semesta virtual. Bagaimanapun, ini adalah jaringan. Oleh karena itu, bahkan jika Anda adalah seorang tokoh terkemuka, orang-orang yang menghormati Anda akan memberikan wajah Anda. Jika mereka tidak menghormati Anda, mereka tidak peduli. Mampu membuat dua tentara bayaran alam semesta terdiam dan takut untuk membantah, memang aneh. Hehe, orang tua berkulit hijau di kejauhan melihat ke arah Luo Feng dan rombongannya, tertawa. Berengsek, Luo Feng dan dua lainnya terkejut. Dia mendengarnya, lupakan saja, cepat masuk ke ruang ladang pembunuhan. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir mengikuti jalur yang berbeda dan masuk jauh ke dalam. Saat dia berjalan, ruang di sekitarnya berubah sangat tiba-tiba. Ini adalah langit yang luas dan luas. Luo Feng berdiri di atas batu, sebuah buku emas muncul di tangannya. Buku itu sepertinya terbuat dari logam. Membalik halaman dari buku itu, Luo Feng segera mengerti. Ini adalah ruang ladang pembunuhan? Babata, kirimkan permintaan, aku ingin 1000 prajurit Star Traveler level 9 sebagai lawanku. Mata Luo Feng bersinar dengan kilatan merah, menjilat bibirnya, aku sudah menahan terlalu lama. Waktunya untuk melampiaskannya sedikit. Setelah dirasuki, Luo Feng telah mengalami rasa haus darah dan niat membunuh, menggerogoti jiwanya untuk waktu yang lama. Luo Feng telah menolak selama ini. Tidak masalah, Luo Feng, aku telah menetapkan medan pertempuran sebagai gurun, 1000 lawan menggunakan senjata energi normal. Apa yang telah kamu pilih adalah senjata level 3 Soaring Shuttle dan set seragam pertempuran level 2. Babata berkata, saya telah mengirim permintaan. Selama itu adalah senjata di alam semesta, 99,99% dari waktu, ladang pembunuhan akan dapat menyediakannya. Gemuruh, ruang ladang pembunuhan mulai berubah, langit awal menghilang, lingkungan sekitarnya berubah menjadi gurun yang luas. Luo Feng berdiri di atas pasir, mengenakan seragam perang berwarna merah darah, sebelum dia melayangkan Soaring Shuttle. Pada saat yang sama di langit yang jauh, siluet buram para pejuang yang mengenakan seragam pertempuran putih yang mengelas berbagai senjata muncul. Membunuh, bunuh dia, tentara tempur yang agung berteriak, mereka semua melotot dan bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng mengungkapkan senyum dari dalam. Soaring Shuttle segera dipisahkan menjadi 30 bilah pisau kecil yang sangat tipis. 30 bilah ini sedikit menjauh dan secara alami mulai membentuk struktur ikan todak. Pada saat yang sama, setiap bilah bersinar dengan benang emas. Ini benang berkelok-kelok melalui setiap bilah, membentuk ikan todak yang sangat hidup. Bentuk kedua Soaring Shuttle, formasi ikan todak. Rumble, 1000 pasukan tempur yang kuat bergegas masuk, hampir seperti awan gelap yang menyelimuti tekanan, menekan ke arah Luo Feng. Luo Feng bergegas ke langit, langsung menuju ke seluruh kelompok pejuang. Kemanapun ikan todak emas itu pergi, akan ada hujan darah. Namun, pasukan tempur besar tampaknya tidak peduli sama sekali tentang kerugian mereka, dengan liar mengelilingi Luo Feng dan menyerang. Menit dan detik berlalu, tidak ada petarung yang mundur, hingga petarung terakhir tertusuk hujan darah, jatuh dari langit membuat pertempuran berakhir. Berlumuran darah segar, Luo Feng berdiri di tanah gurun, menghela nafas lega, itu jauh lebih baik. Setiap hari Anda menahan semua niat membunuh itu, seiring berjalannya waktu, batin dan hati Anda akan semakin sulit untuk menolaknya. Sampai akhirnya, seluruh diri Anda akan menjadi gila. Seluruh pembunuhan yang baru saja Anda lakukan, memungkinkan Anda untuk melampiaskannya. Saya akan terkejut jika Anda tidak merasa lebih baik. Babata, ini efek samping dari kesurupan? Luo Feng tidak berdaya. Sebelum kepemilikan, Luo Feng sudah bisa membunuh tanpa ragu-ragu. Namun, itu tidak seburuk, tak terhindarkan, ada rasa haus darah dan dorongan pembantaian di dalam. Tingkat haus darah ini sepenuhnya jauh di dalam tulangnya. Setiap binatang bertanduk emas dikenal karena kebrutalan dan kebiadabannya.
Jiwa manusia Luo Feng hanya bisa secara paksa menekan, dan tidak membubarkan, niat membunuh. Kamu mengeluh setelah mendapatkan tawaran? Babata berkata dengan jijik. Haha, Luo Feng melihat tubuhnya sendiri. Jika kamu tidak mengatur seragam pertempuran level 2 ini untukku, aku khawatir aku akan mati sekarang. Untuk 1000 bintang traveler level 9 lawan untuk membunuh 1 bintang level 1 sebenarnya sangat sederhana. Meskipun kesadaran Luo Feng sangat kuat, kekuatan dan penggunaan senjata rohnya mengejutkan, namun dia masih akan menerima beberapa pukulan besar. Dia harus mengandalkan seragam pertempuran untuk mengurangi lebih dari setengah dampak dan kerusakan. Menekan bertahun-tahun haus darah dan niat membunuh, melepaskan dan melampiaskan semuanya sekarang. Pertama kali, dengan gila-gilaan membantai 1000 petarung Star Traveler level 9. Kedua kalinya, dia bertarung melawan 10 petarung Star level 1, akhirnya membunuh 8 dari mereka dan sekarat karena luka parahnya sendiri. Ketiga kalinya, Luo Feng langsung menjadikan Dewa Petir sebagai lawannya, bintang level 1 dengan domain 1 lapis, menggunakan senjata energi level 2, armor pertempuran level 2, hasilnya, Luo Feng benar-benar dibunuh oleh Dewa Petir. Luo Feng tahu dari sini bahwa satu-satunya alasan dia lebih kuat dari Dewa Petir sebelumnya adalah karena senjata rohnya. Memberi Dewa Petir senjata energi level 2 mengakibatkan kerugiannya sendiri. Keempat kalinya, Luo Feng menempatkan Hong sebagai lawannya. Sebanyak 98 pertempuran, setelah itu, Luo Feng merasakan kelelahan yang luar biasa. Pada saat yang sama, rasa kegembiraan total. Rasanya enak, dia belum pernah mengalami kegembiraan dalam pertempuran sepanjang hidupnya, mampu memilih lawannya dan menyesuaikan kekuatan mereka. Apakah kamu lelah sekarang? Babata memandang Luo Feng yang sedang berbaring di pasir. Luo Feng, karena kamu telah menyelesaikan pertempuranmu, aku akan memberitahumu penggunaan yang paling penting dari ladang pembunuhan. Biaya penggunaan tempat ini sangat tinggi, hanya satu hari membutuhkan $3.500 Ganwu, pembaca roh tingkat 1 alam semesta akan membutuhkan $350.000 Ganwu. Tuan domain tingkat 1 akan membutuhkan $35 juta Ganwu dan pembaca roh tingkat 1 penguasa sektor akan membutuhkan $3,5 miliar Ganwu. Tahukah Anda mengapa itu sangat mahal? Mengapa bahkan pada harga ini Lord Sektor masih datang? Luo Feng tercengang. Tuan Sektor, bergabung dengan kerajaan yang kuat, mampu menerima seluruh medan bintang sebagai wilayahnya, mampu membangun dunianya sendiri. $3,5 miliar Ganwu pasti akan terjangkau, tetapi tidak ada yang bodoh. Ladang pembunuhan pasti harus memiliki hadiah yang cocok untuk dapat menarik mereka. Kamu, dan bahkan Hong dan Dewa Petir, masih belum tahu aspek terpenting dari ladang pembunuhan. Babata berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya. Aspek penting apa? Luo Feng bertanya dengan cemas. Semua orang tahu bagian pertama, yaitu dapat memilih lawan manapun yang ingin Anda libatkan dalam pertempuran. Aspek kedua, lebih penting. Wajah kecil Babata mengungkapkan senyum bangga. Kamu pernah melihat dari buku logam itu sebelumnya? Kamu tahu bahwa kamu dapat menyesuaikan lawanmu sendiri kan? Ya, Luo Feng mengangguk. Aspek kedua adalah, Anda dapat menyesuaikan kualitas dasar lawan, tingkat membaca roh, kesadaran, teknik, senjata, del, agar persis sama dengan Anda. Satu-satunya perbedaan adalah, pengalaman lawan jauh lebih luas, sangat lebih banyak. Mahir berperang. Babata berkata, apakah kamu mengerti maksudku? Luo Feng terkejut, langsung menjadi gila karena kegembiraan. Benar, jika lawannya adalah dirinya sendiri dengan pengalaman yang lebih besar dan lebih mahir dalam bertarung, lawan seperti itu akan sangat membantu teknik dan pengalaman bertarungnya sendiri. Lagi pula, dia bisa menyesuaikan tubuh lawannya, kesadaran dan tingkat membaca roh, del agar persis sama. Melalui metode ini, kamu dapat dengan cepat menyerap pengalaman, kata Babata. Tentu saja, kedua aspek ini masih bukan yang paling penting. Babata tertawa nakal. Luo Feng menahan napas. Hanya dengan dua aspek yang disebutkan Babata, Luo Feng sudah sangat bersemangat. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri? Bagaimana sebenarnya dia harus bertarung? Dia bisa menyesuaikan lawannya dan menganalisis. Dengan cara ini, dia bisa dengan cepat meningkatkan teknik pertempurannya, penggunaan yang sangat efektif. Untuk yang kuat di alam semesta, siapa di antara mereka yang tidak licik dan pandai dengan pengalaman pertempuran yang berlimpah? Oleh karena itu, hal terbesar yang menarik mereka ke sini adalah ladang pembantaian memiliki efek seorang guru. Babata menekankan, guru. Luo Feng terkejut. Benar, Babata mengangguk. Lihat, Luo Feng, saat ini tingkat kesadaranmu, berapa jumlah maksimum potongan pedang yang bisa kamu kendalikan? 36, kata Luo Feng. Semakin kuat Golden Hornet Beast, tingkat kesadaran Luo Feng juga tumbuh secara alami dengannya. Saat ini binatang bertanduk emas adalah bintang level 7, tingkat kesadarannya dapat mengendalikan maksimal 36 bilah pisau.
Menurut 3 bentuk pamungkas dan 9 lapisan soaring shuttle, dengan amplitudo 36, kamu sudah memiliki kekuatan lapisan kelima. Tapi kenapa kamu masih menggunakan formasi ikan pedang yang terdiri dari 30 bilah pedang? Tanya Babata. Dengan amplitudo 36, itu hanya berarti bahwa persyaratannya terpenuhi. Untuk dapat benar-benar melepaskan teknik itu masih merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini keaktifan, metode penggunaan, gerakan dan dorongan, saya telah gagal berkali-kali, berulang kali. Ini membutuhkan waktu lama sebelum saya benar-benar dapat melepaskan kekuatan soaring shuttle. Saat ini level amplitudoku berada di 36, tapi aku masih harus menggiling untuk waktu yang lama sebelum aku bisa melepaskan kekuatan lapisan kelima. Haha, Luo Feng, sekarang jika kamu menyesuaikan lawan untuk menggunakan soaring shuttle juga, kamu dapat menyesuaikannya untuk menggunakan lapisan kelima dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Babata tersenyum, memperlihatkan 2 taringnya. Dengan begitu, tidakkah kamu akan menyaksikannya secara langsung? Bagaimana orang lain mengontrol dan menggunakan soaring shuttle? Mata Luo Feng berbinar. Untuk meminta seseorang mendemonstrasikan berulang-ulang di hadapannya, dibandingkan dengan dirinya sendiri yang hanya membaca buku untuk dipelajari, tingkat kesulitannya benar-benar berbeda. Juga, Anda dapat menyesuaikan lawan Anda untuk memiliki kontrol yang sempurna dan lengkap dari soaring shuttle. Dengan begitu, Anda akan dapat melihat cara menggunakan soaring shuttle untuk memaksimalkan potensinya, kata Babata. Kontrol sempurna dan lengkap, Luo Feng sangat jelas. Bentuk pertama soaring shuttle, Mountain Drill tidak memiliki teknik khusus, hanya melesat dalam garis lurus. Formasi Swordfish bagaimanapun, hidup dan lebih terampil dalam setiap aspek. Bentuk ketiga, bahkan lebih kompleks. Pada saat ini, kemampuan mengendalikan sangat penting. Di tangan orang yang berbeda, jumlah kekuatan yang dilepaskan juga akan berbeda. Formasi Swordfish yang sama digunakan, jika dilepaskan dengan sempurna, mungkin kekuatannya bisa dinaikkan 1 hingga 2 kali lipat. Ini adalah sesi pelatihan gratis, guru gratis. Kamu ingin mempelajari soaring shuttle? Lewat sini kan? Babata tertawa jahat. Ini masih dianggap normal dan rata-rata. Seperti gurumu, sebagai seorang undiying. Dia mahir dalam aspek kontrol ruang, dia bahkan bisa menggunakan teknik luar angkasa untuk menyamarkan koordinat alam semesta. Babata menjelaskan, namun, untuk bisa maju lebih jauh, apa yang bisa dia lakukan? Dia benar-benar bisa menyesuaikan lawan yang tahu teknik ruang, lawan dengan teknik ruang yang sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Dengan begitu, dia secara pribadi bisa berdebat lagi dan lagi dengan lawan seperti itu. Lalu dalam teknik ruang angkasa, jika seseorang ingin maju, ini akan jauh lebih mudah daripada berlatih keras secara membabi buta. Babata menjelaskan, Luo Feng mendapat wahyu. Ada banyak teknik rahasia asal alam semesta yang mendalam dan mendalam. Hanya dengan melihat lawan melepaskannya, tentu saja seseorang tidak akan bisa mempelajari dan menguasainya. Namun jika seseorang secara alami merasakannya, untuk berdebat berulang kali dengan lawan yang mengetahui dan menggunakannya, seseorang secara alami akan dapat memahaminya dengan lebih mudah. Pelatihan gratis, guru gratis. Luo Feng tidak bisa tidak memuji, segera menatap tajam, itu tidak benar, biaya tempat ini masih sangat tinggi. Biayanya tinggi? Tunggu sampai kamu menjadi raja sektor. Atau bahkan seorang keabadian, untuk mendapatkan segala bentuk terobosan sangat sulit. Ladang pembunuhan, tempat-tempat semacam ini, untuk makhluk yang begitu kuat, rasio kualitas terhadap harga hanyalah terlalu tinggi. Mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit uang untuk menerima lawan yang mereka butuhkan. Babata menghela nafas, kamu perlu tahu, ada banyak pejuang kuat yang menyadari bahwa di alam semesta, ketika mereka terjebak di titik manapun, menemukan lawan yang lebih kuat dan dengan kesadaran lebih dari diri mereka sendiri akan memudahkan mereka untuk melakukannya. Memicu inspirasi dan memungkinkan mereka untuk terobosan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Tidak heran ladang pembantaian ini berani memberi harga penggunaannya begitu tinggi. Babata, bagaimana ladang pembunuhan ini dapat secara virtual mensimulasikan teknik rahasia yang sangat lengkap? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Pemilik ladang pembantaian adalah perusahaan virtual Universe Network. Babata berkata, selama bertahun-tahun yang tak terhitung, dengan prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta yang luas berdebat dan bertarung di alam semesta virtual, adegan dan rekaman dari setiap pertempuran secara alami akan direkam oleh alam semesta virtual. Oleh karena itu, database alam semesta virtual sangat besar. Ia memiliki beragam teknik rahasia? Tentu saja, itu semua hanya keterampilan yang digunakan, bukan metode pelatihan. Babata menjelaskan. Luo Feng mengangguk. Memang, seperti teknik kurang dari Soul Imprint lebih besar dari planet Yunmo, bahkan jika alam semesta virtual merekam adegan dia melepaskannya, tanpa manual pelatihan, itu masih tidak berharga. Namun,
Bagi seseorang dari sekte yang sama yang melatih teknik yang sama, itu akan memiliki sifat bermanfaat yang besar. Babata, bantu aku menyesuaikan lawan binatang bertanduk emas tingkat 1 bintang. Luo Feng berteriak. Luo Feng telah sepenuhnya memahami penggunaan paling penting dari medan pembantaian, yaitu untuk mengajari dirinya sendiri arah mana yang harus diambil dan bagaimana cara berlatih dengan efisiensi terbesar. Ladang pembantaian ini adalah basis data untuk perusahaan jaringan alam semesta virtual, dan perusahaan jaringan alam semesta virtual, sebagai salah satu dari 5 leviatan besar alam semesta, jauh lebih kuat daripada kerajaan manapun. Adegan pertempuran binatang bertanduk emas, Luo Feng percaya bahwa negara alam semesta virtual pasti akan memiliki cadangan. Aku mati lagi. Luo Feng berdiri di tengah udara, melihat ke arah binatang bertanduk emas menakutkan yang bersisik hitam, akhirnya memahami kemuliaan dan terornya. Dia sendiri adalah bintang level 1, dengan amplitudo 36, dan senjata rohnya sangat kuat. The Golden Hornet Beast juga adalah bintang level 1. Satu sisi jatuh, tentu saja itu adalah dirinya sendiri. Tingkat dan level yang sama, bagi seorang manusia untuk bertarung dan menang melawan binatang bertanduk emas. Itu benar-benar tugas yang mustahil. Bahkan jika seseorang berhasil melakukannya, orang itu terkadang harus menjadi jenius mutlak dari triliunan galaksi, bahkan memiliki seseorang yang lebih kuat dari gurumu untuk dibimbing dan diajar. Babata berkata, adapun kamu Luo Feng, kekuatanmu meningkat terlalu cepat, kendalimu terhadap pesawat ulang-alik yang melonjak masih terlalu mentah, bahkan dengan 10 kali percobaan, kamu masih akan terbunuh. Kematian, dan kematian lagi. Luo Feng terbunuh berkali-kali oleh kelas dan level yang sama dari Golden Hornet Beast. Sebenarnya ada alasan lain, Luo Feng telah menyesuaikan Golden Hornet Beast ini untuk menjadi sangat mahir dalam pertempuran. Jadi binatang bertanduk emas itu sebenarnya mahir dalam pertempuran. Sayapnya benar-benar memiliki perasaan teknik pedang. Cara terbaik untuk menggunakan sayap bersisik ini bukan untuk menghancurkan secara langsung, tetapi untuk menyikat dan mengiris melewati seperti pisau, dan gerakan ini sendiri memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Ekornya bertindak seperti cambuk, ekornya memang bagian tercepat dari Golden Hornet Beast. Saya selalu hanya menggunakan serangan yang sangat sederhana, namun ekor Golden Hornet Beast di ladang pembunuhan ini benar-benar meniru cambuk, tiba-tiba menyerang dan bergetar. Udara, menyebabkan ruang meledak, kekuatannya jelas jauh lebih besar. Ia tidak langsung menggunakan cakarnya, tetapi saat ia melakukannya, kekuatannya mengejutkan dan mengguncang bumi. Luo Feng diinjak-injak dan dibunuh segera oleh binatang bertanduk emas. Jadi begitu, bangkit kembali, Luo Feng merasakan kegembiraan yang luar biasa. Aku tahu sekarang bagaimana melatih binatang bertanduk emas di masa depan. Bahkan dengan bakat alami yang bagus, itu tidak berarti bahwa setiap binatang bertanduk emas memiliki tingkat kekuatan yang sama. Kita harus tahu bahwa dengan generasi demi generasi Golden Hornet Beast, teknik kurang dari Absolute Realm lebih besar dari, banyak yang mati setelah mencapai level pertama, sementara yang lain kebanyakan terjebak di level 2, namun dalam sejarah ada beberapa yang benar-benar berhasil melatih sampai mereka mencapai level 3. Apa artinya ini? Itu berarti bahkan di antara garis keturunan kuat yang sama, ada perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka. Luo Feng memikirkannya, dia ingin menjadikan dirinya binatang bertanduk emas terkuat dalam sejarah. Di hari-hari berikutnya, Luo Feng pertama kali pergi dengan Hong dan Dewa Petir untuk membeli sebidang tanah di Teluk Bintang 9 Black Dragon Mountain Island, mengikuti niatnya untuk membeli beberapa rumah kayu. Ini benar-benar akan memungkinkan keluarga Luo Feng, Hong dan Dewa Petir untuk dapat hidup di dalam mereka. Setelah itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bahkan mengirim sejumlah besar kesadaran yang mentransmisikan helm ke bumi. Keluarga Luo Feng semua menyukainya di sana. Orang tuanya menikmati bermain game virtual, menikmati kehidupan yang sempurna dan nyaman di dalam game. Kedua anak Ping Ping dan Little Hai sedang menerima metode pelatihan yang direncanakan Babata, terlibat dalam pelatihan seni bela diri di tengah permainan dan kesenangan. Namun yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah adik laki-lakinya Luo Hua. Itu terlalu maju dan luar biasa. Pasar saham bumi, dibandingkan dengan sistem perbankan dan investasi alam semesta, seperti setetes air di lautan luas. Di sini, benar-benar surga investasi dan perdagangan pialang saham. Luo Hua sangat bersemangat, meminta 10 helm pemancar dari Luo Feng, semua demi memiliki beberapa asisten. Sejak itu, Luo Hua dan asistennya tinggal di dalam rumah kayu 3 lantai, menganalisis keuangan negara-negara alam semesta dan mulai berinvestasi. Sedangkan untuk modal, Luo Feng saat itu telah memberi Hong dan Dewa Petir 500 juta dolar Ganwu. Tentu saja dia tidak akan memberi lebih sedikit kepada adik laki-lakinya sendiri, juga memberi 500 juta dolar Ganwu. Alam semesta maya memang bisa memenuhi semua kebutuhan seseorang.
Di tengah waktu yang dihabiskan, Luo Feng mengetahui dari sistem pengawasan yang dipasang di sekitar lubang cacing yang telah dilewati kapal alam semesta. Luo Feng memperkirakan bahwa itu dari keluarga Nuolan San. Namun untuk tiba di bumi akan membutuhkan 2 tahun 8 bulan lagi. Luo Feng tidak terburu-buru atau cemas. Dia saat ini terlibat dalam kegembiraan dan kesenangan tanpa akhir. Kakak ketiga, kamu memanggilku gila, kakakmu yang gila. Terlama aku pergi adalah 3 hari di ladang pembunuhan tanpa pergi. Lihat kakakmu, dia sebenarnya belum meninggalkan ruang ladang pembunuhan di 8 hari berturut-turut. Apakah dia tidak akan pernah lelah? Dewa Petir dan Luo Feng saat ini sedang duduk di sudut aula ladang pembantaian, memesan beberapa makanan dan minuman. Di dalam aula ladang pembantaian, Luo Feng dan Dewa Petir dengan santai terlibat dalam percakapan. Ini juga merupakan cara yang efektif untuk bersantai. Luo Feng, Guntur, haha, sungguh mengejutkan bertemu kalian berdua di sini. Tawa yang jelas bergema, seorang pria berkulit hitam sebesar beruang, bersama dengan seorang pemuda berambut merah kurus pucat berjalan berdampingan. Buleimu, Heruo, ayo, duduk. Luo Feng melambai dan berteriak. Sebagai pelanggan yang sering berlatih keras di dalam ladang pembantaian, dan juga sering menjadi pengunjung aula besar, mengobrol, mereka secara alami bertemu dengan beberapa elit serupa yang menghabiskan berjam-jam di dalam ladang pembantaian. Semua orang jelas, untuk dapat menghabiskan begitu banyak waktu di dalam ladang pembantaian, berarti seseorang memiliki banyak uang atau banyak latar belakang, bahwa jalan mereka akan bertemu lagi di masa depan. Semakin banyak teman yang mereka buat, semakin banyak jalan yang mereka buka, petualangan masa depan di alam semesta mungkin membutuhkan teman seperti itu, maka semua orang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak teman. Dalam waktu singkat sebulan, Luo Feng telah membuat lebih dari 30 teman, 2 yang berdiri di depan mereka dianggap sebagai yang lebih dekat. Hong belum keluar, Buleimu berseru keras. Dia belum keluar dalam 8 hari. Dewa Petir berkata, itu gila, Heruo tidak bisa menahan tawa. Baiklah, izinkan saya memberitahu kalian berdua sesuatu, Buleimu dan saya tidak akan datang ke ladang pembantaian sebentar lagi. Buleimu yang kokoh dan besar di sampingnya mengangguk. Apa yang salah? Luo Feng dan Dewa Petir terkejut. Keduanya sangat mirip dengan mereka, sering tinggal untuk waktu yang lama di dalam ladang pembantaian. Buleimu dan aku telah diperintahkan oleh guru kami untuk pergi dan menjadi trainee tentara bayaran alam semesta dengan menghadiri ujian trainee tentara bayaran. Heruo berkata dengan lembut, ujian trainee tentara bayaran alam semesta ini jauh lebih berbahaya daripada misi penjelajah alam semesta biasa. Saya mendengar tingkat kematian dan tingkat eliminasi sangat tinggi. Jika, sebulan kemudian, baik Buleimu maupun saya, tidak datang ke medan pembunuhan, kemungkinan besar kita akan mati karena ujian. Aku memberitahumu hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa jika kami menghilang, kamu akan berpikir kami pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, benar-benar tidak ramah, haha. Nyata, Luo Feng dan Dewa Petir sangat terkejut. Ujian trainee tentara bayaran alam semesta, apakah itu absurd? Memang berbahaya. Namun, level semesta, domain dan penguasa sektor, lebih dari 99% dari mereka adalah tentara bayaran. Tatapan Heruo serius, jika aku tidak bertaruh, dan menjadi pengawal atau prajurit kecil, terus-menerus disuruh dan dipanggil orang lain, aku akan menyesalinya. Jika aku harus menjadi seseorang, aku akan habis-habisan. Jika saya ingin hidup dengan baik, bebas dan mudah, saya harus mempertaruhkan semuanya, saya harus berjuang. Ya, Buleimu menganggukkan kepalanya dengan serius. Luo Feng dan Dewa Petir saling melirik. Karena mereka berdua tinggi di atas semua orang di bumi, mereka tidak memiliki tekanan apapun dari orang lain. Tidak seperti Heruo dan Buleimu yang dibesarkan dengan berat seperti itu, tekanan dari lingkungan tempat tinggal mereka jauh lebih besar daripada Luo Feng dan yang lainnya. Pendidikan berat dari kekuatan besar, dengan mereka menghabiskan banyak uang dan sumber daya jika mereka tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, nasib ahli waris yang diusir dan ditolak pasti tidak baik. Heruo, Buleimu, ujian peserta pelatihan, apakah itu berbahaya? Dewa Petir curiga. Aliansi Tentara Bayaran Semesta. Jajaran dipisahkan menjadi penjelajah, Tentara Bayaran Trainee, Tentara Bayaran Bintang 1, Tentara Bayaran Bintang 2 dan Tentara Bayaran Bintang 3. Di mana, para penjelajah tidak diharuskan mengikuti ujian apapun, yang harus mereka lakukan hanyalah mendaftar dan mereka akan segera menjadi penjelajah. Tentara bayaran peserta pelatihan diminta untuk mengikuti ujian, Tentara Bayaran Bintang 1 juga diharuskan, setiap peringkat harus mengikuti ujian. Ujian Tentara Bayaran Trainee, seseorang dapat segera berpartisipasi setelah mencapai level bintang. Persentase kegagalan dan eliminasi sangat tinggi. Ini sangat berbahaya.
Buleimu yang besar dan kokoh berkata dengan lembut dari samping, suaranya hampir seperti bergema dari dalam dadanya keluar, The Universe Mercenaries, mereka awalnya adalah pekerjaan di mana seseorang mempertaruhkan nyawanya terus-menerus, oleh karena itu, sebagai ujian masuk, tentara bayaran trainee. Ujian bertujuan untuk melenyapkan pejuang dan pembaca roh yang tidak cocok menjadi tentara bayaran. Lokasi ujian adalah dan selalu menjadi dunia para penguasa sektor yang digali. Buleimu berkata, di dunia Lord Sektor, aliansi mercenary semesta akan membangun beberapa situasi sulit dan berbahaya untuk melenyapkan sejumlah besar orang. Dari proses eliminasi, jika Anda beruntung, Anda akan selamat, namun tingkat kematiannya tetap sangat tinggi. Dunia Tuan Sektor, Luo Feng terkejut. Sebuah dunia domain Lord, Luo Feng telah meneliti dan bertanya kepada Babata tentang hal itu. Di dalam alam semesta, seorang prajurit tingkat semesta sudah menjadi sasaran besar, dan seorang penguasa domain, mampu melepaskan wilayahnya sendiri dalam kenyataan itu sendiri. Domain Tuan Domain, tidak seperti milik Hong atau Dewa Petir, puluhan juta kali lebih kuat. Adapun Lord Sektor, tidak hanya memiliki dunia internal, seseorang bahkan dapat menciptakan dunia baru. Di dunia ini, banyak hal yang dapat disesuaikan dan dibangun sesuai dengan keinginan penguasa sektor. Oleh karena itu, banyak situasi yang tidak mungkin dan menentang fisika dapat diciptakan. Apa yang kau bicarakan? Sebuah suara terdengar. Luo Feng dan tiga lainnya menoleh untuk melihat, itu adalah Hong yang mengenakan seragam pertempuran hitam berjalan, seluruh tubuhnya tampak bersemangat. Luo Feng hanya bisa menghela nafas melihat pemandangan ini. Hong memang hal yang aneh. Setelah pertempuran yang ekstrim setelah pertempuran, orang normal akan sangat lelah dan kelelahan. Namun, Hong sepertinya tidak pernah lelah. Saya mendengar Anda semua mengatakan tingkat kematian sangat tinggi. Hong menarik kursi dan duduk. Kita berbicara tentang ujian trainee tentara bayaran alam semesta. Dewa Petir berkata, instruktur militer ada di sini? Buleimu berkata dengan lembut. Instruktur militer. Heruo juga melihat ke arah pintu masuk aula besar, segera melihat tiga siluet manusia berjalan mendekat. Salah satunya adalah instruktur militer mereka. Buleimu dan Heruo segera menurunkan kaki mereka yang bersilang, menjadi jauh lebih serius. Instruktur militer tingkat semesta yang Anda semua sebutkan sebelumnya, Kunci? Dewa Petir bergumam. Itu dia. Luo Feng juga tampak penasaran. Heruo berkata dengan lembut, itu adalah kepala botak jauh yang mengenakan seragam pertempuran hijau. Untungnya mereka berada di alam semesta virtual, di mana tingkat kekuatan setiap orang terbatas hanya pada dewa perang tingkat rendah. Meskipun seseorang dapat memperoleh lencana dan medali untuk membuktikan kekuatan sejatinya di alam semesta virtual, namun hanya dalam keadaan khusus, seperti ladang pembunuhan, seseorang dapat melepaskan jumlah kekuatan yang sama dengan yang dimilikinya di dunia nyata. Dan di luar keadaan khusus ini, baik itu masa biasa, atau makhluk abadi, mereka semua memiliki tubuh dewa perang tingkat rendah. Untungnya instruktur militer tingkat universe sekarang saat ini memiliki tubuh yang lemah dan kecil, kemampuan pendengarannya tidak dapat menangkap percakapan mereka. Jika dia mendengar dua kata kepala botak, dia pasti akan menghukum siswa elitnya sendiri dengan keras. Berkepala botak, Luo Feng melihat dengan hati-hati. Ada tiga orang berjalan berdampingan di kejauhan, di antara mereka dua botak, satu dalam seragam pertempuran hijau sementara yang lain dalam seragam pertempuran abu-abu gelap. Adapun yang ketiga, telinganya runcing, matanya berkilat merah. Luo Feng menyipitkan matanya, penampilan orang ini mirip dengan orang-orang dari keluarga Nuolansan. Tiga orang di kejauhan, orang yang mirip dengan keluarga Nuolansan juga tampaknya telah memperhatikan Luo Feng, menatap mereka. Kedua kontak mata terkunci untuk sementara. Seolah-olah mereka langsung melawan satu sama lain. Tuan Nuolansan, apa yang Anda lihat? The Universe Mercenary Kunci berbalik dengan curiga untuk melihat, tertawa setelah, oh, ada dua murid bawahanku. Bawahanmu? Tatapan sedingin es Nuolansan melihat ke atas, pemuda berambut hitam yang mengenakan seragam perang merah darah itu? Tidak, aku tidak mengenali pemuda itu. Kunci menggelengkan kepalanya, di sampingnya, tentara bayaran alam semesta botak lainnya berkata, 5 orang itu, yang hitam besar dan yang kecil berambut merah, adalah siswa elit kami dari dalam kelompok, 3 lainnya, kami tidak mengenali. Selama mereka bukan dari kota naga utaramu. Tatapan Nuolansan sedingin es. Saat dia melihat Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, dia segera mengenali, pemuda berseragam merah darah berambut hitam itu adalah pemimpin bumi yang disiarkan secara publik. Luo Feng, Nuolansan segera merasakan api yang mengamuk meletus dari dalam, langsung menuju ke kepalanya. Dia, seorang pejuang status kapak perang. Berapa banyak yang telah dia bantai? Secara langsung mengendalikan lebih dari 1000 planet kehidupan, jumlah prajurit di bawahnya seperti awan, dia belum pernah merasakan kekalahan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Namun di bumi, dia memang menderita kerugian besar.
Tua Nuolansan. Kedua tentara bayaran semesta memandang Nuolansan dengan bingung. Nuolansan mengambil langkah besar menuju Luo Feng. Dua tentara bayaran alam semesta mengikuti di belakang. Mereka ada di sana mengikuti Nuolansan bagaimanapun. Bahkan di antara prajurit level semesta, ada perbedaan status. Sebagai level 9 semesta dan memiliki status prajurit kapak perang, status Nuolansan secara alami sangat tinggi. Meskipun aula itu besar, masih ada sekitar 10.000 pelanggan. Seorang prajurit dengan medali kapak besar di dadanya bersama dengan dua prajurit bayaran bintang 1, pasti akan menarik perhatian banyak orang. Ketiganya berjalan dengan cepat menuju Luo Feng. Alis Luo Feng berkerut. Instruktur militer, Heruo dan Buleimu dengan cepat berdiri. Hong dan Dewa Petir menatap Nuolansan dengan curiga, berkata dengan lembut, "Luo Feng, pria itu terlihat sangat mirip dengan orang-orang keluarga Nuolansan. Aku khawatir dia tidak ramah." Luo Feng menyipitkan matanya. Dalam sekejap, Pak. Sepatu bot pertempuran terbanting ke tanah, tiga prajurit tingkat alam semesta berdiri di depan meja Luo Feng. "Saya melihat dua instruktur militer," Heruo dan Buleimu berkata dengan hormat. Kedua instruktur militer botak itu sedikit mengangguk, menatap Nuolansan. Nuolansan hanya berdiri di sana, mengamati Luo Feng yang duduk di depannya, berkata dengan dingin, "Kamu Luo Feng?" "Ya." Luo Feng menatapnya. "Planet itu milikmu?" Nuolansan menanyakan kalimat kedua ini tanpa menyebut nama bumi. Bibir Luo Feng melengkung membentuk senyuman. "Ya? Jual padaku." Tatapan dingin Nuolansan menatap tajam ke arah Luo Feng. "Sebutkan harganya." Luo Feng menggelengkan kepalanya. 10 miliar dolar Ganwu, kata Nuolansan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Luo Feng berkata tanpa ragu-ragu. 100 miliar dolar Ganwu, kata Nuolansan. "Aku bilang, tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak peduli berapa harga yang kamu katakan, tidak ada kesepakatan." Luo Feng memandang Nuolansan, di sampingnya Hong dan Dewa Petir dengan tenang menatapnya. Di sampingnya, dua tentara bayaran alam semesta sangat terkejut. Nuolansan ingin membeli planet pemuda ini saat dia melihatnya dan bahkan memberikan sosok yang begitu mewah. 10 miliar dolar Ganwu pasti cukup untuk membeli planet kehidupan tingkat atas, dan bahkan mengatakan 100 miliar dolar Ganwu, sosok surgawi, planet seperti apa yang bernilai harga seperti itu? Bahkan untuk seseorang seperti Nuolansan, mengeluarkan uang sebanyak ini juga merupakan prestasi yang luar biasa. "Kamu memprovokasi saya?" Nuolansan menyipitkan matanya, menatap seperti ular berbisa pada pemuda itu. "Anak muda, emosiku tidak baik, tapi hari ini aku memberimu kesempatan ini. Beri aku planet di bawah namamu, dan semua permusuhan kita dan hutang akan diselesaikan." "Berikan planet ini padamu?" Bibir Luo Feng melengkung menjadi senyuman. "Apakah itu mungkin? Bumi adalah rumah bagi keluarga yang tak terhitung jumlahnya bagi manusia di bumi. Bagi orang lain, mungkin ada harga yang bisa digunakan untuk membelinya, namun bagi salah satu bumi, itu tak ternilai harganya. Maafkan aku tidak akan mentraktirmu minum." Luo Feng mengangkat cangkirnya dan menenggak gelas dalam sekali teguk. Ekspresi Nuolansan segera menjadi lebih buruk. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir bahkan tidak repot-repot melihatnya. "Ayo, kakak kedua, bersorak." Luo Feng mengangkat gelasnya. "Ayo, semangat." Hong tertawa. "Selamat minum," Dewa Petir berkata. Ketiganya benar-benar memperlakukan prajurit kapak perang Nuolansan yang berdiri di samping hanya sebagai ruang kosong. Jika itu kenyataannya, ketiganya mungkin akan lari jauh saat mereka melihat Nuolansan, melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Namun, di alam semesta virtual, apa yang perlu mereka takuti? Luo Feng dan dua saudara laki-lakinya meminum anggur mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Nuolansan berdiri di samping mereka dengan ekspresi yang sangat jelek. Dua tentara bayaran alam semesta botak lainnya juga tampak tidak senang. Ini karena di alam semesta virtual, menjaga rasa hormat terhadap yang kuat adalah bentuk paling dasar dari sopan santun. Dari sudut pandang mereka, ketiga pemuda di depan mereka ini terlalu arogan. Heruo dan Buleimu saling berpandangan, tidak berani mengeluarkan suara. "Anggur ini tidak buruk. Jika itu di dunia nyata, harganya setidaknya 100 kali lipat dari ini." Dewa Petir memuji. "Dan akan sangat sulit untuk mendapatkannya," kata Hong. "Ada begitu banyak hal baik tentang alam semesta virtual." Luo Feng memuji. Otot mata Nuolansan berkedut beberapa kali, menggunakan tatapan berbisa untuk menyapu melewati tiga orang di meja, tiba-tiba memarahi dengan lembut, tiga bocah kecil yang tidak sopan. Luo Feng terus tidak menatapnya. "Aku akan memberitahu kalian semua, bahkan di alam semesta virtual, kalian harus menghormati yang kuat." Kaki kanannya bergerak seperti sabit besar, mengiris udara, secepat kilat, menuju Luo Feng. "Kamu berani bergerak?" Luo Feng meraung pelan, tubuhnya dengan keras tersentak ke belakang, pada saat yang sama menggunakan bahu kirinya untuk menahan kakinya.
Peng! Kaki kanan Nuolan San dengan keras menabrak bahu Luo Feng. Seluruh tubuh Luo Feng segera dipaksa mundur beberapa langkah, matanya berbinar, menatap anggur dan piring del di sampingnya. Botol anggur, piring semua segera melayang dan terbang menuju Nuolan San. Bertarung, Dewa Petir meraung keras. HMPH, Hong juga bergerak seperti kilat dan bergabung dalam keributan. Semua orang terjebak dalam tubuh wargot tingkat pemula, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Hati-hati, pengerahan tenaganya lebih besar dari kita, teriak Luo Feng. Dia sudah lama bersiap untuk Nuolan San meledak dan menyerangnya. Namun tendangan itu masih jauh melebihi apa yang telah diantisipasi Luo Feng, bahunya masih sangat kesakitan. Bertarung denganku, Nuolan San dengan dingin mengayunkan tendangan Dewa Petir yang merupakan yang pertama menyerbu. Seluruh bagian pinggang Dewa Petir sedikit terpelintir, hampir seperti sepotong adonan goreng yang dipelintir, menghindari tendangan, dan tinjunya mengayun membentuk busur yang tiba-tiba meningkat. Kecepatan, anehnya bersiul saat menuju Nuolan San. Alis Nuolan San berkerut, tendangan kiri yang dia lemparkan menjadi irisan horizontal, mengiris ke arah pinggang Dewa Petir, menciptakan getaran dari benturan. HMPH, tubuh Dewa Petir melunak dan menyerap dampaknya, seperti permen kapas, membungkus dirinya di sekitar kaki kiri Nuolan San dan secara bersamaan bersiap-siap untuk menggunakan teknik pembunuhan yang mengikat. Metode lunak, ekspresi Nuolan San sedikit berubah. Weng, otot-otot individu di dalam kaki kirinya tiba-tiba melunak dan runtuh. Pada saat yang sama, seperti ular besar yang licin, dengan cepat terlepas dari pegangan yang mengikat. Gemuruh, suara ledakan yang menakutkan, kaki kanan Hong seperti kerucut tajam yang menusuk ke kepala Nuolan San. Nuolan San tersenyum jahat dan bergegas ke depan, tubuhnya berjongkok sedikit lebih rendah, dengan mudah menghindari tendangan. Namun tendangan kanan Hong justru langsung mengarah ke bawah saat mengarah lurus ke kepala Nuolan San. Enyah, Nuolan San memarahi, sebenarnya menggunakan kepalanya untuk memukul kaki, lehernya tiba-tiba tampak menebal 2 atau 3 lapis. Gemuruh, kepala yang keras bertemu dengan kaki yang keras, seluruh tubuh Hong tampak kehilangan pusat dan keseimbangannya, terguling ke samping. Kedua tangan Dewa Petir menjadi seperti belayan kekasih yang lembut, 10 jari berayun, seperti angin kencang bertiup lurus ke arah wajah merah Nuolan San yang memerah. Tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, rasanya setiap jari adalah ular sanca. Cici, Hong sekali lagi bangkit dan bergegas, pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari sebelumnya, seperti gelombang pasang, sangat tak henti-hentinya. Hancurkan semangatnya! Berdiri tidak terlalu jauh, Luo Feng memerintahkan dengan lembut. Sebuah jarum seperti energi roh segera menusuk ke otak Nuolan San. Enyah! Nuolan San berteriak dengan keras, matanya mengamuk, lengannya tampak tiba-tiba melebar dan menjadi lebih besar, pada saat yang sama memiliki kekuatan menusuk yang aneh, secara bersamaan menyebarkan telapak tangan Dewa Petir, tinju Hong dan pada saat yang sama mengenai keduanya di dada mereka, menyebabkan Hong dan Dewa Petir untuk meludahkan darah dan terbang mundur. Kesunyian. Banyak orang di dalam aula luas dari ladang pembantaian melihat ke atas. Apapun yang telah kita hancurkan, taruh di tagihanku, teriak Nuolan San, sebelum menatap dingin ke arah Luo Feng dan yang lainnya. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir sangat terkejut. Biasanya melawan lawan dengan level yang sama, serangan energi roh Luo Feng biasanya bisa menghancurkan lawan sepenuhnya. Namun, kali ini, tanpa senjata roh di aula besar, Luo Feng hanya bisa mengandalkan menyerang kapasitas mentalnya. Namun, tampaknya tidak mempengaruhi Nuolan San sama sekali. Dan Hong dan Dewa Petir, selama nirvana besar, yang satu adalah ahli seni bela diri, sementara yang lain adalah ahli yoga dan seniman bela diri, keduanya sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, dan kali ini mereka berdua benar-benar kalah 1 lawan 1. Orang harus tahu, bentuk tubuh dan kekuatan spiritual setiap orang memiliki kekuatan yang sama. Ini adalah alam semesta virtual, bentuk tubuh setiap orang persis sama. Hanya kamu pikir kamu bisa menggunakan energi roh untuk menyerang dan mengalahkanku? Nuolan San melihat ke kejauhan dan jelas mengejutkan Luo Feng, tertawa dingin, di Battle Axe Colosseum, jika aku tidak bisa menghadapi serangan roh, bagaimana menurutmu aku bisa selamat, apalagi memenangkan 1000 pertempuran dan memperoleh status prajurit kapak perang. Meskipun tingkat energi roh mereka serupa, namun tingkat kesadarannya, sebagai prajurit Battle Axe Universe level 9, kesadarannya memang sangat kuat. Untuk kalian berdua, jangan berpikir bahwa hanya karena kita memiliki tubuh yang sama, kamu dapat memandang rendah prajurit tingkat semesta. Bahkan dengan tubuh yang sama, yang kuat masih dapat dengan mudah menaklukkan kalian berdua. Katanya bagus, The Universe Mercenary Kunci berteriak dari samping. Benar, bahkan di alam semesta virtual, yang lemah masih harus menghormati yang kuat. Baik itu kesadaran, keterampilan, pengalaman, pelepasan kekuatan Del, bocah-bocah kecil ini terlalu jauh.
Dan mereka sombong. Segera di samping mereka, beberapa prajurit tingkat alam semesta mulai berbicara. Banyak orang memandang dengan tatapan aneh pada Luo Feng dan dua saudara laki-lakinya. Tiga bocah ini benar-benar berani tidak menghormati level alam semesta. Menghormati yang kuat di alam semesta adalah bentuk paling dasar dari kesopanan. Mereka pantas mendapatkannya. Yang pantas diberi pelajaran. Banyak orang mulai ikut campur. Ekspresi Hong, Luo Feng dan Dewa Petir sangat dingin. Nuo Lansan, Luo Feng berkata dengan dingin, menghormati yang kuat adalah bentuk paling dasar dari kesopanan, tapi sebelumnya, di dalam ladang pembantaian, aku tidak pernah sekalipun menyinggung yang kuat. Bagaimanapun kamu bajingan, karena keserakahanmu, kamu telah membunuh begitu banyak dari sesama ras saya, hingga puluhan juta. Manusia bumi memang telah kehilangan banyak nyawa karena keluarga Nuo Lansan. Dengan beberapa pertempuran, yang kalah karena gelombang kejut dan dampaknya banyak. Seiring dengan kedatangan keluarga Nuo Lansan yang menyebabkan basis seluruh dunia menjadi kacau balau, dengan semua perampokan dan kerusuhan, di dalam kekacauan itu, banyak lagi yang meninggal. Dan kamu bahkan ingin menggunakan kekuatan untuk membeli planetku? Membunuh orang-orangku, menggunakan kekuatan untuk membeli planetku, dan kau masih ingin aku menghormatimu, omong kosong. Bermimpilah. Luo Feng menundukkan kepalanya dan meludah dengan keras, ekspresi Nuo Lansan terus berubah. Namun dia tidak punya cara untuk membantah, apapun yang dikatakan Luo Feng memang benar. Banyak orang dengan latar belakang besar di sekitar mereka berasal dari berbagai benua di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, semuanya menganggukkan kepala. Jadi memang seperti itu, tidak heran kelompok pemuda ini benar-benar bertarung dengan prajurit kapak perang ini. Oh, tidak heran, pemuda ini benar-benar punya nyali. Situasi menjadi jelas bagi orang-orang di sekitar, dengan perseteruan di antara keduanya, wajar jika segala bentuk rasa hormat terlempar keluar jendela. Nuo Lansan memandang Luo Feng, sedikit menganggukkan kepalanya, mulut yang benar-benar tahu cara berbicara. Bukannya aku benar-benar tahu bagaimana berbicara, itu dipenuhi dengan logika. Selama itu benar dan jujur, aku secara alami tidak akan takut padamu, aku tidak akan tunduk padamu. Luo Feng menatap Nuo Lansan, tersenyum dingin. Tuan Nuo Lansan, jika bukan karena keserakahan Anda, kami tiga bersaudara hanya minum anggur di sini, mengapa Anda harus datang menggertak kami anak muda? Nuo Lansan mengamuk dari dalam, namun tidak tahu harus berkata apa, mengepalkan tinjunya dengan keras. Apa, kamu ingin bertarung lagi? Dewa Petir mengejek. Kami tidak bisa bertarung dan menang melawan orang sepertimu yang memiliki gelar prajurit kapak perang dan juga seorang tetua di alam semesta level 9. Hong juga tidak bisa membantu tetapi memprovokasi dia. Kakak kedua, ayo kita pergi. Luo Feng melambai. Ayo pergi, kata Hong. Orang-orang seperti ini tidak sesuai dengan kata-kata kita. Dewa Petir bergabung. Luo Feng dan dua lainnya langsung menuju pintu keluar aula besar. Ekspresi Nuo Lansan pucat, mengamuk dari dalam. Namun dia benar-benar jelas bahwa dia sedang mengincar bumi, mengincar hartanya, dan karena itu adalah keserakahan, dia tidak jujur sama sekali. Dan sekarang karena dia tidak ingin membicarakan masalah ini, karena dia tidak ingin orang lain menemukan harta karun bumi. Luo Feng, Nuo Lansan berkata dengan dingin. Luo Feng berbalik untuk melihat Nuo Lansan, tersenyum, Tuan Nuo Lansan, apalagi yang Anda miliki? Baru saja ketika aku bertarung dengan kalian semua, bukankah kamu sangat tidak puas? Nuo Lansan menyipitkan matanya. Ya, benar, Luo Feng berkata dengan dingin, kamu, seorang pejuang alam semesta level 9, dengan pengalaman, kekuatan, kesadaran, semuanya lebih kuat dari kita. Pertempuran itu bahkan tidak adil, dan kamu pikir aku akan puas? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Nuo Lansan mendengus pelan, aku akan menemukan 3 bawahan dengan level dan kelas yang sama seperti kalian semua untuk bertarung di 3 medan perang yang berbeda. Selama dari 3 pertempuran, kamu bisa memenangkan 1 pertempuran, dianggap sebagai pemenang dari seluruh pertaruhan ini. Saya akan memberi Anda 10 miliar dolar Ganwu. Namun jika Anda semua bahkan tidak memenangkan 1 pertempuran, Anda memberi saya planet Anda. Pertarungan judi baik-baik saja, tapi taruhannya adalah planet? Tidak mungkin. Luo Feng memandang Nuo Lansan. Nuo Lansan sangat marah, sampai-sampai dia menggertakkan giginya. Luo Feng ini, dia terlalu menghargai bumi ini. Apakah Luo Feng ini tidak tahu? Meskipun memiliki kapal otomaton dan tingkat harta karun seperti itu, dengan latar belakang Luo Feng, saat dia mengeluarkannya, itu akan direnggut oleh orang lain. Segera menukarnya dengan 100 miliar dolar Ganwu, dia bahkan tidak mau, itu 100 miliar dolar Ganwu. Dia benar-benar berharap melampaui semua harapan untuk mendapatkan hak atas bumi. Dengan begitu, bahkan jika dia tidak bisa menggali semua harta bumi, dia masih bisa melelang planet ini, menjual semua harta sekaligus. Dengan hak atas planet ini, menjalankan semua bisnis akan jauh lebih nyaman. Tidak perlu secara diam-diam mengirim 2 tingkat alam semesta untuk menyerang bumi.
Tindakan semacam ini disebut pencurian. Dan hal yang paling dikhawatirkan Nuo Lansan adalah bahwa Luo Feng telah mengklaim hak dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, yang berarti bahwa keluarga Kekaisaran Gunung Naga Hitam tahu bagaimana menuju ke bumi. Nuo Lansan takut bahwa keluarga besar itu akan mulai tertarik pada bumi, mengirim pasukan melalui lubang cacing dan menuju bumi. Bagaimanapun juga keluarga Nuo Lansan hanyalah keluarga ketiga di Kekaisaran Kaluo. Dan orang-orang kritis Kekaisaran Naga Hitam dalam keluarga besar, biasanya para pendiri semuanya adalah penguasa sektor. Jika tingkat keluarga itu ikut campur, keluarga Nuo Lansannya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali.